Shalom Budiana dan teman-teman, perkenalkan nama saya Andreas Nicholas dengan NIM 214505179 dari kelas Hukum Perbankan dan Jaminan kelas D. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya bawakan tentang pasar modal. Awal mula lahirnya pasar modal diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 1878 dengan dibentuknya perusahaan Dunlop dan Koff yang bergerak dalam bidang perantara perdagangan komoditi dan sekuritas. Pasar modal di Indonesia berkembang sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Pengaturan pasar modal dimulai pada tahun 1951 melalui lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 tentang Bursa. Saat ini, pasar modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang pasar modal merupakan ketentuan yang bersifat lex specialis dari Undang-Undang PT. Pasar modal juga memiliki keterkaitan dengan undang-undang lainnya seperti Undang-Undang OJK, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penamanan modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang surat utang negara, dan Undang-Undang terkait OJK. Merupakan lembaga yang bersifat sebagai regulator dan pengawasan terhadap pasar modal di Indonesia dengan jalan menerbitkan peraturan tertentu terkait dengan pasar modal di luar POJK. Terdapat peraturan lain yang diterbitkan oleh self-regulatory meliputi Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Clearing Penjaminan Efek Indonesia. BEI menerbitkan peraturan mengenai pencatatan perdagangan dan keanggotaan Bursa Efek. KSEI menerbitkan peraturan dalam bidang kustodian, dan KPI menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan penjaminan. Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang dilakukan melalui perdagangan efek, termasuk perusahaan dalam menerbitkan efek atau sahamnya, dan lembaga lainnya terkait saham. Pasar modal dibedakan atas dua, yaitu yang pertama itu ada pasar modal yang memfokuskan pada dokumen, seperti saham, obligasi yang dilakukannya transaksi di bursa efek. Dan yang kedua itu pasar uang memfokuskan pada dokumen seperti sertifikat dan transaksinya melalui telekomunikasi. Pasar modal dan pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan atau financial market. Pasar modal memiliki tujuan untuk perluasan perusahaan karena berjangka panjang. Sedangkan pasar uang bertujuan untuk mencari keuntungannya saja. Dan instrumen yang digunakan dalam transaksi di pasar modal itu meliputi yang pertama ada saham. Saham itu bisa disebut juga dengan stok, merupakan bukti penyertaan modal yang bersifat kepemilikan, seperti pemilik perusahaan sekaligus pemilik saham, di mana keuntungan yang diperoleh disebut dividen, yaitu laba yang diberikan emiten kepada pemilik saham melalui RUPS. Yang kedua itu ada obligasi atau bonds, merupakan surat yang menjadi bukti di mana perusahaan berutang untuk mendapatkan modal dari perusahaan yang menerbitkan obligasi, yang mana obligasi bukan menjadi hak kekayaan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada warrant dan right, yaitu merupakan turunan dari derivasi dari saham. Warrant dan right telah ditentukan harga dan waktunya, namun right jangka waktunya lebih singkat dan hanya oleh pemegang saham lama. Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara.
karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu yang pertama itu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau disebutnya dengan investor, dan mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana investor dan pihak memerlukan dana atau user. Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang berkelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan atau return. Sedangkan pihak user, dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasional perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memiliki kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Pasar modal memiliki peranan penting dalam suatu negara yang pada dasarnya mempunyai kesamaan antara suatu negara dengan negara lain. Nah, berikut ini peranan pasar modal. Pertama itu ada sebagai fasilitas melakukan transaksi antara pembeli dengan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Nah, peranan yang kedua ini, pasar modal memberikan kesempatan kepada pemodal untuk menentukan hasil atau return yang diharapkan. Dan peranan yang ketiga itu, pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimiliki atau suratnya berharga lainnya. Dan peranan yang keempat itu ada pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Dan peranan yang terakhir itu pasar modal berfungsi sebagai tabungan, kekayaan, likuiditas, dan juga pinjaman. Secara makro, pasar modal berfungsi sebagai tabungan, kekayaan, likuiditas, dan juga pinjaman. Pelaksanaan perdagangan atau jual beli efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS atau kepanjangannya dari Jakarta Automated Trading System. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang menjadi anggota clearing di KPEI. Anggota bursa efek yang terdaftar di BEI bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Saham dibagi atas saham biasa, common stock, dan saham preferred atau preferred stock. Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemilik paling junior atau terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas kekayaan perusahaan. Jika perusahaan tersebut dilikuidasi, tidak dimiliki hak-hak istimewa. Sedangkan saham preferred merupakan saham yang dimiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena dapat menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Daya tarik investasi saham di pasar modal merupakan dua keuntungan yang dapat diperoleh pemodal dengan membeli saham atau memiliki saham, yaitu dividen dan capital gain. Saham memiliki karakteristik sebagai surat berharga yang memberikan peluang keuntungan tinggi, namun juga berpotensi risiko tinggi atau yang disebut dengan high risk, high return. Nah, saya mengambil pengertian pasar modal itu menurut Arya ada dua. Yang pertama itu menurut Sunaria. Pengertian pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Dan yang saya kutip lagi itu menurut Tipno, Darmadi, dan Hendy M. Fakhrudin. Pengertian pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, misalnya seperti utang, ekuitas atau saham, maupun instrumen lainnya. Nah, menurut Sunaria, jenis pasar modal itu ada dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Saya akan menjelaskan lebih dalam tentang jenis pasar modal tersebut. Yang pasar perdana itu atau primary market
Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham atau emiten kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar yang memperdagangkan saham-saham dan sekuritas lain yang dapat dijual untuk pertama kalinya sebelum saham tersebut dicatat di bursa. Dalam menjual sekuritasnya, perusahaan umum menggunakan jasa profesional dan lembaga pendukung pasar modal untuk membantu menyiapkan berbagai dokumen, serta perusahaan akan membantu dalam penentuan harga perdana saham serta membantu memasarkan sekuritas tersebut ke calon investor. Nah, yang kedua itu ada pasar sekunder atau yang bisa disebut dengan secondary market. Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran. Jadi pasar sekunder merupakan pasar di mana saham dan sekuritas lain diperjualbelikan secara luas setelah memasuki masa penjualan di pasar perdana. Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. Besarnya permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal perusahaan, merupakan faktor yang berhubungan dengan kebijakan internal perusahaan sebagai kinerja yang telah dicapai, misalnya pendapatan per lembaga saham, besarnya dividen yang dibagikan, kinerja manajemen perusahaan, prospek perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua itu ada faktor eksternal perusahaan, yaitu hal-hal lain di luar kemampuan perusahaan atau luar kemampuan manajer untuk mengendalikan. Misalnya itu ada gejolak politik suatu negara, perubahan kebijakan moneter, dan laju inflasi yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar modal. Yang pertama itu ada pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga atau pemerintahan. Yang kedua itu pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pementasan pendapatan. Yang ketiga itu ada pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Dan yang keempat ada pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Dan yang kelima itu ada pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Dan yang terakhir itu ada pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat padat memberi indikasi bahaya bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Oke, sekian dari penjelasan mengenai materi saya. Kira-kira seperti itu. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.